السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بتمام الصوم. أشهد أن لا إله إلا الله الحي القيوم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بحر المعرفة والعلوم. أصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين هم إحسانهم معلوم. أما بعد، فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة آمين، وبإجابة الفاتحة، وبكرامة الفاتحة، وبشفاعة الفاتحة، وبمعجزة الفاتحة، وبهيبة الفاتحة. استجب دعواتنا يا الله، واقضي حاجاتنا، واستر عوراتنا، وارفع درجاتنا، وحصل مقاصدنا، ويسر أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة على هذه النية ولكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi fidana amin. Hadirin jamaah kuliah subuh Masjid Al-Jabbar yang sama-sama mengharap ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar yang kita dapat hari ini dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman, nikmat Islam, ditambah dengan nikmat sehat wal afiat. Terutama syukran li ni'mati, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala karena tadi malam kita sudah diwafatkan olehnya, dan pagi ini, di pagi yang cerah ini, kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An-naumu nisful maut, yang namanya naum, tidur kita adalah setengah dari kematian. Tentunya syukur kepada Allah tatkala kita dibangunkan kembali Allah Subhanahu wa taala, minimal kita mengucapkan kalimah atau doa kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, sampai kita melaksanakan aktivitas berikutnya yang lebih hebat di pihak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari-hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Syawal. Kurang lebih sekitar 25 hari yang lalu kita berada di bulan Ramadan, dan sekarang kita di akhir bulan Syawal. Artinya kita mendapat tantangan dari Allah Subhanahu wa taala sejauh mana kita sudah mengaplikasikan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan dari bulan Ramadan yang telah lalu. Hadirin, ada satu pertanyaan, ada satu nasihat yang diberikan oleh imam yang menjadi imam di Al-Azhar, Imamul Azhar, yang bernama Profesor Dr. Yusuf Qaradawi yang meninggal tahun 2022 lalu. Apa yang menjadi nasihat beliau? Man kana ya'budu Ramadan fa innahu qad mata. Barang siapa
yang menyembah bulan Ramadan fa innahu qad mata, sungguh Ramadan itu telah wafat. Ramadan itu telah berlalu dari hadapan kita. Ramadan itu sudah tiada di hadapan kita. Tapi kata beliau, man kana ya'budullaha fa innahu hayyun wa la yamut. Tapi barang siapa yang menyembahnya, menyembah zat pemilik Ramadan, yakni Allah Subhanahu wa taala, fa innahu hayyun, maka Allah adalah zat yang maha hidup, wa la yamut, dan Allah tidak akan meninggal sampai kapanpun. Hadirin, ternyata nasihat ini, pertanyaan seperti ini tentunya buat kita ad-da'watu listimraril ibadah wa ta'at. Ini merupakan dakwah, ajaran, ajakan darinya listimraril ibadah wa ta'at, untuk melanjutkan ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala ma fi Ramadan, yang ternyata ada dan dilaksanakan oleh kita selama bulan Ramadan. Hadirin, walaupun Ramadan sudah tidak ada di hadapan kita, maka bulan Syawal ini, bahkan 11 bulan ke depan, kita akan melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah yang dilaksanakan Ramadan sampai kita ketemu dengan Ramadan berikutnya. Pertanyaan yang muncul, lalu apa saja yang menjadi tunggang, yang menjadi tolak ukur kita bisa melaksanakan ibadah seperti bulan Ramadan? Jawabannya ada 4 kesolehan yang perlu kita lakukan lagi, yang perlu kita lanjutkan kembali walaupun kita sudah tidak di bulan Ramadan. Yang pertama ada salihul abdi ma'a rabbih. Ada kesolehan seorang hamba ma'a rabbih yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh hamba tersebut kepada Rabbnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Apa saja hadirin? Kita di bulan Ramadan shaimun nahar. Di Ramadan kita berpuasa di siang harinya. Maka Ramadan statusnya puasa wajib. Hari ini bulan Syawal sampai 11 bulan ke depan, maka kita masih bisa melaksanakan puasa sunnahnya. Kita pun di bulan Ramadan qaimul lail, kita berqiyamul lail dengan salat sunat tarawih namanya. Maka di bulan Syawal sampai 11 bulan ke depan pun kita masih bisa melaksanakan qiyamul lail, walaupun jenis atau namanya bukan lagi salat tarawih, tapi ibadah-ibadah lain yang tipenya qiyamul lail. Di bulan Ramadan kita pun qari'ul Quran, senantiasa membaca Al-Quran di masjid-masjid, di surau-surau, di madrasah-madrasah, bahkan mohon maaf di tempat, di musala-musala kecil pun banyak membaca Al-Quran, tadarus namanya. Maka beres Ramadan pun kita tidak meninggalkan yang namanya tadarus Quran, dan kita bisa melanjutkan 1 Syawal, 2 Syawal, bahkan akhir Syawal sampai akhir Syaban tahun ke depan. Berarti buat kita tidak ada lagi yang bisa terluput dan terlepas dari ibadah-ibadah yang tipenya ibadah mahdoh kepada Allah Subhanahu wa taala seperti qari'ul Quran tadi. Hadirin, lanjutkan. Sayang kalau latihan atau tajribah atau tarbiyah pendidikan bulan Ramadan tidak dilaksanakan kembali oleh kita di bulan Syawal ini. 11 bulan ke depan kita akan menjadikan bulan-bulan ini seperti bulan Ramadan yang ternyata ibadahnya tidak kalah ganjaran dan pahalanya seperti bulan Ramadan yang lalu. Yang kedua, hadis kalian, ada solihul abdi ma'a usratihi. Ada kesolehan seorang hamba yang bisa dilanjutkan di bulan Ramadan, ibadah-ibadahnya tentang dia beribadah mengurus keluarganya. Hadirin, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naron ay min hamiyatin, yakni dari sengatan api neraka. Maka bagi kita tatkala di bulan Ramadan mengurus, mengatur, memanage keluarga kita, tentunya bisa dilanjutkan kembali di bulan ini. Ketika bulan Ramadan kita sering mengatakan, wahai anakku, marilah kita sholat berjamaah. Wahai anakku, marilah kita ibadah sahur. Wahai anakku, marilah kita qiraatul Quran. Ternyata di bulan Syawal ini pun kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang tipe barusan, karena tanggung jawab kita sebagai seorang suami tentunya harus mengurus, harus mengatur, harus memanage yang namanya keluarga kita. Ajak kembali mereka membaca Al-Quran, ajak kembali mereka berpuasa sunnah walaupun di luar Ramadan, ajak kembali mereka melaksanakan ibadah-ibadah yang tentunya bagian dari Ramadan dan akan bisa dilaksanakan di bulan ini. Hadirin, yang ketiga, apa itu? Yang ketiga ada salihul abdi ma'a mujtami'ihi.
Kesolehan seorang hamba yang bisa dilaksanakan dari Ramadan dan dilaksanakan bulan ini ma'a mujtamihi, ibadahnya ibadah tipe sosial. Hadirin, mohon maaf, di bulan Ramadan kita masih banyak melakukan ibadah tipenya sosial. Kita masih banyak bersilaturahim dengan orang lain. Walaupun mohon maaf, silaturahim kita hanya sebatas salaman, silaturahim kita hanya sebatas nengok teman, silaturahim kita hanya sebatas mohon maaf, hanya sebatas ketemu di jalan. Tapi insya Allah yang namanya silaturahim kita kepada sanak saudara bahkan yang lainnya insya Allah akan dilanjutkan di bulan ini. Dulu ibadah sosial kita di bulan Ramadan sampai-sampai memberikan sebutir kurma, memberikan makanan buat takjil, manisan-manisan diberikan ke masjid, bahkan disampaikan pada mereka yang ada di tengah jalan. Artinya apa? Begitu tinggi dan besar ibadah sosial kita. Maka Syawal hari ini pun kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Tengok teman-teman kita, tengok yang namanya keluarga kita, tengok kembali yang namanya tetangga kita. Insya Allah ibadah sosial ini akan bermanfaat besar buat kita. Di bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan ada prosesi zakat. Zakat fitrah namanya. Ada yang ditambah dengan zakat malnya. Untuk siapa? Mereka yang menjadi asnaf 8 yang asnaf tersebut terukir rapi dalam Al-Quran. Maka oleh para panitia diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Di bulan Syawal ini pun kita masih bisa melaksanakan seperti itu. Walaupun jenisnya bukan lagi zakat fitrah, walaupun jenisnya bukan lagi zakat mal, hanya sebatas sedekah biasa. Tapi insya Allah ganjarannya tidak berkurang, tidak akan terkalahkan dengan ganjaran di bulan Ramadan. Kita masih bisa merek maweh, kata orang Sunda, merek maweh kepada sesama. Apa yang kita bisa berikan kepada fakir, apa yang kita berikan kepada miskin, apa yang kita berikan kepada anak yatim, insya Allah akan menjadi ibadah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutkan kembali ibadah-ibadah sosial kita. Hadirin makmullah, ada salah satu ulama yang terkenal dari Khurasan yang bernama Hatim bin Ulwan al-Asom. Beliau menyatakan bahwasanya manidda'a salasan min ghairi salasin fahuwa kadzabun. Barang siapa yang mengaku 3 hal akan tetapi tidak melaksanakan 3 hal yang lain, maka bahwa kadzabun dihitung sebagai pembohong besar dengan sangat mubalaghahnya. Pertama siapa? Manidda'a, barang siapa yang mengaku mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, min ghairi wara'in an maharimihi, tanpa ia wara', tanpa ia bersikap hati-hati dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kadzabun, orang tersebut dianggap pembohong besar. Haram yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhi oleh kita kalau kita ternyata mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, waman idda'a, barang siapa yang mengaku, yang mengklaim mahabbatar rasuli, yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, min ghairi, tanpa dia melaksanakan mahabbatil fuqara, cinta kepada fakir dan miskin, kepada orang-orang yang fakir, kepada yatim piatu, maka buatnya bahwa kadzabun, itu pun adalah pembohong besar. Wa manidda'a, barang siapa yang mengaku, yang ketiga, mengaku apa? Mengaku hubbal jannah, cinta kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, min ghairi infaqi malihi fisabilillah, tanpa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kadzabun, itu pun pembohong besar. Hadirin, 3 pertanyaan ini ternyata erat kaitannya dengan ibadah-ibadah sosial. Maka mohon maaf, Ramadan kita bisa berbagi dengan sesama. Ramadan kita banyak memberi dengan orang lain. Walaupun mohon maaf hanya sebatas air dari sayur yang kita berikan, akan tetapi bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Insya Allah semua ini akan jadi ibadah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan ini, bahkan 11 bulan ke depan, kita pun masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang tipe sosial tadi. Hadirin makmullah, yang keempat, ada tipe keempat. Apa itu? Insan yang senantiasa akan menjadi pertaruhan besar tatkala ibadah bulan Ramadan. Ada salihul abdi ma'a syu'ubihi wa watanihi. Ada kesolehan seorang hamba yang dipertaruhkan bisa kita tidak melaksanakan. Kesolehan yang keempat ini, apa itu? Kesolehan hamba dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Hadirin mohon maaf, sebelum bulan Ramadan, di bulan Sya'ban kalau tidak salah, kita diramaikan dengan pesta demokrasi. Ada yang dari partai A, dari partai B, partai C.
Ada yang dari calon presiden A, presiden B, presiden C. Ternyata mohon maaf, nyaris saudara getreng, nyaris teman tidak bertatap muka kembali, nyaris mohon maaf hati kita pecah, dipecah-pecahkan dengan yang namanya pemilihan ketika itu. Nyaris mohon maaf masuk Ramadan pun kita masih tidak bisa memaafkan mereka yang beda pilihan dengan kita. Tapi mohon maaf, di bulan Ramadan lisan kita dijaga. Di bulan Ramadan hati kita dijaga. Bahkan di bulan Ramadan perbuatan kita pun dijaga. Maka latihan tersebut, walaupun mohon maaf sudah lewat dari Ramadan, masih bisa kita laksanakan di bulan ini. Jaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Walaupun berbeda partainya, walaupun berbeda pilihannya, sudahlah move on. Kenapa? Sudah beres, presiden sudah jadi dilantik. Bahkan yang lainnya pun mohon maaf sudah jadi dewan di kursi masing-masing. Maka buat kita hari ini, terima yang bisa kita terima. Karena insya Allah doakan oleh kita, mudah-mudahan mereka yang naik nanti di kursi masing-masing, naik nanti di jabatan masing-masing, menjadi insan yang amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doakan pula mereka mudah-mudahan bisa mengurus dan mengatur rakyatnya sekian tahun ke depan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan latihan kita di bulan Ramadan, pendidikan bulan Ramadan yang kita terima dulu bisa dilaksanakan bulan Syawal ini sampai bulan Sya'ban ke depan insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan demikian. Akhiru kalamul minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.